Shalom, salam sejahtera, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan senantiasa dalam keadaan bersukacita. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita merenungkan sabda Tuhan yang pada kali ini kita ambil dari Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Perikop Injil ini berbicara tentang Yesus mengutus ke-12 muridnya. Jadi ini kali pertama Yesus mengutus para muridnya. Ya, selain nanti ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, di situ juga Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil kepada semua bangsa di seluruh dunia sampai ke pelosok-pelosok. Nah, tetapi di sini Yesus juga mengutus ke-12 muridnya untuk mewakili Dia, mewartakan kerajaan Allah. Di dalam perikop Injil ini Yesus membekali mereka terlebih dahulu. Jadi Yesus memanggil ke-12 murid, lalu kemudian memberi kekuatan dan kuasa kepada mereka, dan kemudian menyampaikan kata-kata pengutusan, sekaligus juga bagaimana mereka diutus. Itu menariknya. Jadi dibekali dulu, diberikan kekuatan, kuasa untuk mengusir atau untuk menguasai setan-setan, dan juga kuasa untuk menyembuhkan orang dari penyakitnya. Apa yang mau diwartakan ialah kerajaan Allah, dan bagaimana cara mereka untuk mewartakan kerajaan Allah itu juga disampaikan oleh Yesus di sini, dan sikap mereka apabila ada orang yang tidak menerima mereka atau tidak menerima pewartaan mereka itu. Sangat menarik. Maka sekarang saya mulai dari apa yang dikatakan tadi, yang telah saya katakan tadi. Yesus memberikan kekuatan kepada ke-12 muridnya, yang memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Yesus tidak mengutus begitu saja para muridnya ke tengah-tengah umat dan lain sebagainya, tetapi Dia terlebih dahulu membekalinya dengan kekuatan dan kuasa, karena memang para murid akan sering atau kerap dicobai oleh kuasa-kuasa kegelapan dan lain sebagainya. Maka Yesus tidak membiarkan mereka dikuasai oleh kekuasaan-kekuasaan kegelapan atau kekuasaan-kekuasaan setan itu. Maka diberi terlebih dahulu kekuatan dan kekuasaan kepada mereka. Yesus menjamin hidup mereka. Dan yang kemudian adalah mereka diutus untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang. Nah, kata-kata kerajaan Allah dan penyembuhan ini sering digandengkan oleh Yesus untuk menyatakan bahwa kerajaan Allah ini bukanlah sebuah kerajaan yang bernuansa politis, tetapi kerajaan Allah yang membawa kerajaan spiritual, membawa penyembuhan baik fisik maupun psikis. Kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang membawa kabar gembira, membawa sukacita, membawa kebahagiaan kepada semua orang yang mau menerima, yang mau
masuk ke dalam kerajaan itu sendiri. Nah, dengan demikian kerajaan Allah ini langsung bisa kita bayangkan sebagai sebuah situasi dan kondisi di mana kita merasakannya, di mana kita mengalaminya sebagai sebuah keselamatan, sebagai sebuah kebahagiaan. Kerajaan Allah ini antara sudah dan belum, kalau begitu. Artinya di dunia ini dia sudah hadir lewat pewartaan Injil yang diwartakan oleh Yesus, lewat kebahagiaan dan sukacita yang kita rasakan, lewat adanya kebenaran dan lewat tegaknya keadilan di dunia ini. Tetapi belum dalam arti kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan Allah yang sesungguhnya belum sepenuh-penuhnya kita cicipi, kita alami di dunia ini. Nanti kelak kita akan masuk ke dalamnya. Dengan demikian kerajaan Allah ini mencakup kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan kelak, kehidupan yang kekal. Dan kepenuhannya itu nanti adalah di mana semua orang beriman, semua orang-orang kudus, jiwa-jiwa mereka dipersatukan di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Maka itulah yang disuruh Yesus untuk diwartakan oleh para murid kepada semua orang itu, dan kemudian memberikan penyembuhan kepada mereka, penyembuhan baik dari sakit fisik atau orang yang dirasuki setan, tetapi juga orang-orang yang sakit secara spiritual, orang-orang yang sakit secara psikis, yang apabila dibawa ke dokter tidak ada obatnya, maka itu juga disembuhkan oleh mereka, misalnya seperti luka-luka batin dan pengalaman-pengalaman yang mencemaskan ya, di masa yang lalu, atau ketakutan-ketakutan ya rohani, lalu kemudian beban-beban pikiran yang kerap membuat orang ya malah jatuh ke dalam dosa dan kemudian tersesat, atau bahkan lebih fatal lagi ya pikirannya tidak jalan sehingga mencari jalan pintas untuk mengakhiri kehidupannya. Itu tentunya semakin fatal, dan itu semua harus diwartai, harus diterangi dengan nilai-nilai Injili yang membuat mereka merasakan kehadiran Allah, kehadiran kerajaan Allah itu di dalam diri mereka. Itulah yang disuruh oleh Yesus diwartakan oleh para muridnya. Bagaimana mereka harus mewartakan kerajaan Allah itu? Ini sampai dengan hal-hal yang sangat praktis, sederhana, diterangkan oleh Yesus dengan melarang jangan membawa tongkat, jangan membawa bekal, jangan membawa roti atau uang, atau 2 helai baju. Ini aturan yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, atau bagaimana mereka mewartakan kerajaan Allah itu. Yang namanya peraturan pasti tidak boleh dilanggar. Maka ketentuan yang diberikan oleh Yesus ini mau tidak mau harus diikuti, harus dilakukan oleh para pengikutnya. Dan itu dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka pergi kemana-mana mewartakan kerajaan Allah dengan sangat sederhana dan tidak membawa apa-apa. Mereka hidup dari belas kasih orang. Mereka hidup dari perhatian orang di perjalanan. Maka dengan demikian pewarta
kerajaan Allah yang otentik adalah Dia yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak membawa tongkat atau bekal roti, uang, atau 2 helai baju, yang barangkali pada zaman ini boleh kita tafsir dengan hal-hal yang lain. Nah, apabila mereka diterima di suatu tempat atau di rumah, mereka dianjurkan oleh Yesus untuk menginap di situ. Namun kalau mereka tidak mau menerima pewartaan para rasul, maka mereka dianjurkan oleh Yesus untuk meninggalkan tempat itu dan kemudian mengebaskan debu dari kaki mereka sebagai sebuah peringatan. Itu hal yang sangat wajar. Ketika kita tidak merasa nyaman, ya tentu kita harus mencari tempat untuk bernaung, untuk beristirahat di tempat yang lebih aman dan nyaman. Maka itu hal praktis yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya ketika mereka disuruh untuk pergi mewartakan kerajaan Allah dan kemudian menyembuhkan banyak orang dari penyakit-penyakit mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menarik juga di dalam Amsal juga saya teringat dengan kata-kata itu. Saya tidak meminta kekayaan, saya juga tidak meminta kemiskinan, tetapi biarlah saya makan apa yang bisa saya makan pada hari ini, pada saat ini. Karena kalau engkau beri kekayaan, aku takut ketika saya kenyang, saya menjadi lupa akan engkau. Dan yang saya minta misalnya kemiskinan, saya takut juga ketika saya lapar, nanti aku terpancing atau tergoda untuk mencuri dan lalu kemudian membuat kehidupan saya menjadi berdosa. Maka dikatakan saya tidak meminta kekayaan, saya juga tidak meminta kemiskinan, karena kedua-duanya berpotensi untuk membawa saya menjadi lupa akan pencipta saya. Tetapi biarlah saya bisa hidup dan makan untuk hari ini. Itu sangat bijak dari kitab Amsal yang saya ingat sampai saat ini. Artinya hidup sederhana dan bersahaja itulah yang diharapkan atau itulah seharusnya yang dilakukan oleh para pewarta atau pelayan sabda Tuhan, bukan sebaliknya tentunya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian perikop Injil ini memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya pewarta yang otentik, pewarta yang asli, pewarta yang sungguh-sungguh melakukan perintah Yesus, yang menjalani kehidupannya sesuai dengan amanah atau perintah Injil yang disampaikan oleh Yesus secara langsung. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu Yesus mengatakan jangan membawa tongkat, bekal, roti, uang, atau 2 helai baju itu dengan tujuan bahwa hal-hal itu bisa membuat mereka menyimpang dari perutusan, menyimpang dari tugas mereka yang sesungguhnya. Nah, kalau ini tidak ada, mereka akan semakin menghidupi, merasakan kasih Yesus itu di dalam diri mereka. Mereka hanya mengharapkan dan menunggu uluran tangan dan belas kasih dari Yesus sendiri, tentu melalui orang-orang yang memberikan perhatian, memberikan cinta dan pertolongan kepada mereka. Maka agar mereka tidak menyimpang dari tujuan utama, itulah Yesus memberi aturan itu. Sehingga dengan demikian para pewarta, para pelayan Kristus yang telah diutus oleh Yesus tetap tampil dengan sederhana
bersahaja, dan tentu memancarkan pesona kemurahan hati, kedamaian, dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Itulah kerajaan Allah. Di dalam dirinya telah hadir. Juga Yesus mau mengajak agar jangan takut kepada penderitaan, agar mampu untuk menahan diri terhadap hal-hal yang membuat pewarta itu sendiri bisa menyimpang dari jalan hidupnya. Maka dengan demikian Yesus mengajak para muridnya sekaligus untuk tahan menderita, tahan untuk segala cobaan dan godaan, dan kemudian juga tidak perlu khawatir akan hidupnya, sebab Yesus akan senantiasa menyertai perjalanan mereka. Untuk orang-orang yang sudah senior atau yang sudah lanjut usia, pasti mereka ini langsung teringat akan gaya hidup para pewarta sabda Tuhan, baik para imam, para suster di masa-masa yang lalu, masa-masa yang lampau. Mereka memang sangat sederhana, ya, berpakaian seadanya tetapi rapi dan bersahaja. Mereka memiliki karisma, mereka memiliki, ketika kita dekat dengan mereka sungguh terasa luar biasa. Hidup kita rasanya sangat aman dan nyaman. Di dalam diri mereka hadir kerajaan Allah. Mereka berjalan kaki kemana-mana untuk mewartakan sabda Tuhan. Mereka juga melemparkan senyum mereka kepada semua orang, dan kita langsung merasa senang dan bahagia. Maka mereka telah melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sudah merasakan kerajaan Allah di dalam diri kita di dunia ini? Meskipun yang saya katakan tadi belum sepenuh-penuhnya kita mencicipinya, nanti kelak kita bahkan akan masuk ke dalamnya apabila kita layak untuk itu. Kalau belum merasakan kerajaan Allah di dunia ini, apa sebabnya? Memang banyak hal, termasuk nanti seluruh sendi-sendi kehidupan kita di dunia ini mempengaruhinya. Tetapi bagi saya cukuplah seperti yang dikatakan Amsal tadi. Saya tidak meminta kekayaan, saya juga tidak meminta kepadamu kemiskinan, karena kedua-duanya bisa membuat saya jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua dipanggil atau diajak untuk menjadi pewarta. Bukan hanya pastor, bukan hanya suster, bukan hanya para katekis dan lain sebagainya. Kita semua adalah imam. Anda adalah pemangku jabatan imamat umum dan saya imamat khusus. Dengan demikian kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta-pewarta kasih Allah, pewarta-pewarta kerajaan Allah di zaman now, di zaman ini, dengan menunjukkan bahwa kasih Yesus sungguh-sungguh hadir di dalam diri kita, dan kasih Yesus itu memancar dari dalam diri kita dalam bentuk kesederhanaan, dan juga hidup kita tampil dengan sungguh-sungguh bersahaja, berkarisma, oleh karena kerajaan Allah telah kita alami dan telah hadir di dalam diri kita. Tuhan memberkati, melindungi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang dan selama-lamanya.